Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Alifatus, NIM 1905 1204010 dari Prodi TI. Di video kali ini saya akan memberikan simulasi bagaimana cara merancang sebuah jaringan pada SMKS IKIP Gedangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa SMKS IKIP Gedangan. Berikut adalah logo dari SMKS IKIP Gedangan. Penjelasannya, ini adalah contoh atau bangunan dari SMKS IKIP Gedangan. SMKS IKIP Gedangan merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatannya, SMKS IKIP Gedangan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembelajaran di SMKS IKIP Gedangan dilakukan pada pagi hari. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari. SMKS IKIP Gedangan sendiri sudah memiliki akreditasi B. Untuk penjelasannya secara singkat cukup sampai di sini, maka kita akan lanjutkan. Baik, sekarang kita masuk di simulasinya. Di sini simulasinya adalah terdapat satu komputer pusat yang ada di dalam kantor. Lalu di sini saya menggunakan 3 buah router, di mana router satu ini untuk menyambungkan komputer pusat. Lalu untuk router yang satu ini yaitu lab 1 ini untuk di lab komputer 1. Nah, di sini ada yang server dan ada yang user. Kita juga bisa menambahkan user lagi, misalnya user 1.2 di lab 1. Nah, fungsinya kenapa berbeda? Karena server ini akan mengontrol user, sedangkan untuk komputer pusat ini untuk memberikan IP kepada server 1, user 1.1, server 2 dan user 2.1. Kenapa ini lab 2 nya saya matikan? Karena keterbatasan komputer saya agar lebih cepat, jadi saya mengaturnya seperti ini. Ini bisa kita tambahkan komputer lagi, jadi ini nanti di setiap lab ada satu komputer untuk mengontrol komputer yang lainnya. Nah, di sini karena kita menggunakan DHCP, jadi kita masuk ke komputer pusatnya dulu. Nah, saya tekankan bahwa di komputer pusat ini itu Windows 7 ya untuk sistem operasinya. Lalu untuk per PC-nya yang ada di lab itu menggunakan Windows XP. Oke, sekarang kita masukkan ke komputer di sini. Komputer pusatnya. Nah, untuk komputer pusat milik saya ini sudah ada exam, sudah ada exam di sini dan sudah ada Winbox. Saya install terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masuk ke Winbox-nya, enter list di sini. Nah, di sini ada 2 buah user dan 2 buah server ya. Untuk ini, jadi untuk internet 1 tersambung di komputer pusat, lalu untuk internet 2 di lab 2
di sini, dan untuk internet internet 2 untuk lab 1 dan internet 3 untuk lab 2. Nah, cara membuatnya tinggal klik VLAN, terus dimasukkan VLAN-nya, misalnya 200 user 1.1 lalu ini kita sambungkan ke dua ini, terus ini sedikit lambat gitu, tapi memang seperti ini nanti akan muncul sendiri di sini. Jadi kita langsung aja, ini sudah. Lalu setelah mengatur ininya, langsung ke bridge, kita buat jembatannya, yaitu jembatan server dan user. Caranya mudah, tinggal klik plus terus tambah server gitu, terus klik OK, selesai. Terus kita ke potnya. Nah, untuk pengaturan pot ini, jadi melihat anggotanya untuk jembatan servernya itu anggotanya server 1 dan server 2, sedangkan untuk usernya, untuk jembatan user ada user 1.1 dan user 2.2. nah, terus kita masuk lagi ke IP address. Nah, untuk IP addressnya di sini kita mengatur di router utama, yaitu router 1 ini. Jadi router 1 untuk kesininya itu network addressnya itu 172.55.5 dan networknya 172.5.5 internet 1 ya. Lalu untuk yang ke lab 1 untuk yang ke server ini bisa mengakses lab 1 dan lab 2 ya. Jadi untuk server interface-nya yaitu 192.168.10.254/24, lalu networknya 192.168.10.0. ini juga sama untuk usernya, tinggal klik ini untuk menambahkan ininya, IP-nya, lalu ini interface-nya tinggal dipilih di sini secara langsung. Jadi ini interface-nya server dan user ini langsung ke bridge-nya, sedangkan ini ke kabel internetnya di sini ya. Oke, lalu sekarang saya lupa ngasih IP-nya di sini. Jadi IP untuk komputer pertama di sini saya menggunakan IP 172.5.5.10 dengan gateway 72555 ya. Oke, kita keluar aja. Setelah melakukan ini, kita buka ke IP, lalu ke DHCP servernya. Ini DHCP nya. Cara membuatnya itu sangat mudah, tinggal setup, terus tinggal user, server gitu kan. Di sini saya sudah membuat user dan server ya. Kita melakukan percobaan di internet 1 ya. Saya akan mencontohkan di internet 1-nya. Next, maaf, dua. Bisa. Karena ini sudah saya buat. Jadi tinggal next aja. Ini pengaturannya seperti ini. Tinggal lakukan next dan next saja, terus nanti akan selesai dan sukses. Oke, lalu sekarang kita keluar, kita ke router. Ini DHCP nya sudah ya. Untuk ini kita ke router. Nah, di router ini untuk yang biru ini awalnya tidak ada ya. Jadi kalau tersambung itu cuma ada 3 ini, 1 2 3. Nah, untuk agar PC user dan servernya bisa tersambung di PC ini, komputer ini, kita buat sebuah gateway baru dengan IP 192.168.20.0. ini untuk user ya, dengan gateway 172.555. ini untuk gateway ke komputer pusat.
Nah, ini untuk server 192.168.10.0 dengan gateway 172.555. Ini untuk ke komputer pusat juga. Nah, oke. Sekarang kita keluar. Kita close aja di sini ya. Kita close. Lalu kita ke QINet. Nah, tujuan dikasih QINet ini adalah ketika kita karena komputer ini ditujukan untuk lab, sedangkan tempat saya membuat jaringan ini adalah sebuah sekolah SMK dengan jurusan akuntansi. Jadi kebanyakan dari mereka melakukan ujian di lab. Jadi lab, tujuan dari QINet ini agar kita bisa membagi soal ujian atau membagi materi dengan sangat mudah. Jadi saya memanfaatkan QINet ini. Selanjutnya, cara membuatnya sangat mudah, tinggal klik lalu tambah QINet, misalnya apa namanya, terus kasih IP-nya, IP tujuan targetnya misalnya 92.168.10.0/24. Nah, ini untuk ke server, lalu dikasih maksimal limitnya berapa ini, itu terus tinggal ketik oke. Nah, di sini saya sudah buat untuk Queen server. Di servernya dengan target addressnya 10.0/24 dengan maksimal limit 512 dan 512. Nah, karena saya di sini membuat perbedaan antara server dan key user. Ya, setelah itu kita menuju ke sini. Jadi karena di sini sudah ada exam, jadi saya masuk ke file exam, local disk C, lalu file exam, terus docs, dan saya buat sebuah folder bernama ujian. Nah, di sini di ujian ini saya punya file lagi dengan judul soal ujian. Nah, di soal ujian ada banyak sekali di sini soalnya. Oke. Sekarang kita masuk ke server 1. Oke. Di server 1 ini kita sudah punya IP ya. Jadi dari DHCP tadi sudah mendapatkan IP 192.168.10.20. Nah, lalu di sini kita buka Winbox-nya. Kita buka Winbox-nya di sini, lalu klik ini. Kita tunggu. Oke, connect. Nah, di sini kita masuk ke interface. Di interface ini kita buka VLAN. Kita buat VLAN sama seperti di PC utama. Kita close dulu. Nah, di sini VLAN karena ini lab 1 ya. Jadi lab 1 ada server 1 dan user 1.1. Jadi kita buat VLAN server 1 dan user 1.1. Kenapa di internet 1? Karena router ini menggunakan internet 1 untuk menyambung di router 1. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke bridge. Nah, di bridge ini sama seperti komputer utama, yaitu kita membuat dua buah bridge, server dan user. Untuk anggotanya ini sedikit berbeda ya. Jadi untuk anggotanya kalau di komputer 1 kita buat server itu anggotanya VLAN 100 server 1 dan VLAN 100 server 2 seperti itu kan. Nah, karena ini di lab 1, jadi kita masukkan ke VLAN 100 server 1 ini untuk menangkap IP-nya ya. Lalu ini untuk VLAN 200 user 1.1 ini untuk bersat.
bridge user atau jembatan user. Ini untuk menangkap IP-nya juga tapi di user. Nah, untuk mengembalikannya atau mengirim gitu kan, kita menggunakan Ethernet 2. Kenapa? Karena di router lab 1 ini server 1 itu tersambung menggunakan port Ethernet 2. Nah, maka dari itu kita gunakan bridge server biar saling menerima dan mengirim. Lalu untuk user 1.1 pun sama ya, seperti itu. Nah, setelah itu IP akan secara otomatis akan masuk ke dalam komputer ini, komputer server dan komputer user. IP akan secara otomatis akan masuk gitu. Jadi kita tidak perlu mengatur secara manual karena server dan user itu mendapatkan IP atau meminjam IP dari komputer pusat. Setelah itu kita close, kita masuk ke komputer pusat lagi ya. Oke, kita masuk ke exam. Di sini kita nyalakan start di sini. Oke, kita masukkan lagi, kita tutup lagi. Nah, kita ke server dulu aja ya. Kita server Mozilla. Ini kita masukkan masuk ke IP-nya. Sebentar. Ujian. Nah, ini sudah masuk soalnya. Ini ada beberapa soal, ini tinggal di download aja. Ini bisa di download. Nah, di sini juga ada 172.5.10/ujian juga sama seperti ini. Dan ada size nya. Oke, untuk mengakses soal dari komputer 1 ya, dari komputer pusat. Nah, sekarang kita akan menggunakan lab 2. Di sini kita akan menggunakan lab 2 untuk melakukan remote. Jadi untuk mensimulasikan remote, bagaimana cara kita meremote user 2.1 menggunakan user 2. Sini kita matikan dulu ya. Kenapa saya matikan? Karena saya harus biar lebih cepat prosesnya. Apapun sih sebenarnya, cuma untuk mempercepat proses yang ada. Kita tunggu sampai ini mati semua ya, user 1 sama server 1. Oke, sekarang sudah mati. Sekarang kita ke server 2, kita nyalakan. User 2 juga kita nyalakan. Nah, untuk IP nya di lab 2 sama ya, di lab 1 sama saja. Nah ya, untuk hasilnya bisa kita matikan ya, karena kita sudah berhasil. Dan sekarang kita lanjut untuk simulasi bagaimana cara server 2 atau bagaimana cara komputer server remote komputer user. Stop.
lihat di sini sudah ada IP-nya sama ini 192.68.10.19. Ini untuk putar user 1 2 3 masuk dulu. Oke, sekarang kita buka ini. Ini 20 ini untuk user dan 10.19 untuk server. Oke, sekarang kita masuk langsung aja ya. Kita masuk ke komputer lalu ambil manager. Oke, terus langsung kita masuk lokal user dan group. Oke, kita user. Nah, di sini ada komputer, ada user dengan nama komputer 2.1. Di sini udah mudah sekali, tinggal new user, masukkan nama usernya, misalnya user 2.1 ya. Terus kita kasih password. Terus kita tinggal password never expired. Terus nah di sini sudah ada, tinggal seperti itu aja. Tapi sekarang saya mau menggunakan komputer 2.1 ini untuk di remote. Nah, setelah masuk ke sini, kita masuk balik ke my komputer, tapi kita buka propertiesnya. Nah, di properties kita buka remote, kita tinggal checklist 2 ini, lalu select remote user. Nah, di sini remote usernya adalah komputer 2.1 ya. Oke, ini sudah benar. Oke, sekarang kita masuk ke sini, all program, accessories, lalu kita masuk remote desktop connection. Nah, di sini IP user 2.1 yaitu 192.168.20.19. Jika tidak muncul, kita bisa klik dengan manual ya. Oke, kita connect komputer 2.1 karena ini namanya komputer. Kita masukkan passwordnya 1. Di sini akan otomatis langsung keluar dan kita masuk ke sini. Ini agar kita mengetahui ini di komputer 2 di komputer user 2 ini sudah ada apa aja, diisi apa aja, atau sedang melakukan apa. Kita juga bisa mengkontrol semua komputer lewat sini. Kita bisa close, kita bisa buat folder baru seperti itu. Halo, ini server 2. Sedikit lag ya. Nah, ini sudah internet sini. Oke, kita keluar aja. Kalau keluar tinggal diklik ini ya, keluar. Oke, terus kita masuk di sini. Nah, tuh ada kan filenya seperti itu. Ini tujuannya kenapa server yang mengenal user, karena agar komputer pusat itu tidak terlalu banyak bekerja. Jadi komputer pusat hanya difokuskan untuk membagikan IP dan juga membagikan file-file melalui bandwidth filenya, jadi akan lebih mudah gitu kan. Jadi untuk simulasi kali ini jaringan di sekolah cukup sampai di sini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.